teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hanis Azranuha. Saya merupakan mahasiswi program studi Bahasa dan Sastra Perancis Universitas Gadjah Mada angkatan 2024. Di sini saya akan membahas sebuah buku yang telah saya baca berjudul Terre des Hommes, atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia ini yang saya maksud bukanlah buku yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, melainkan penulis Prancis yang bernama Antoine de Saint-Exupéry. Buku ini ditulis pertama kali pada tahun 1939 dan memiliki sekitar 200 halaman, namun tergantung pada edisi terjemahannya. Saint-Exupéry dikenal sebagai penulis buku Le Petit Prince. Hal ini membuat ia dianggap hanya seorang penulis cerita anak. Namun, sebenarnya anggapan itu tidaklah benar secara tepat. Dalam buku yang ingin saya bahas sekarang, yaitu Terre des Hommes, ia hadir dengan gaya menulis yang serius, jujur, dan kritis terhadap dunia modern. Ia menceritakan pengalaman-pengalamannya sebagai pilot pada tahun 1930-an. Pembahasan berikutnya akan saya ulas inti-inti pembahasan pada setiap bab secara berurutan. Bab yang pertama menjelaskan bagaimana penulis menggambarkan penerbangan pos saat masa awal-awal ketika mereka semua terbang masih dipenuhi dengan resiko dan kondisi-kondisi yang tidak pasti. Saint-Exupéry berusaha menceritakan kerasnya lingkungan yang dihadapi oleh para pilot serta hubungan kuat yang mereka punya. Bagi para pilot, penerbangan bukanlah sekedar pekerjaan mengantar surat, melainkan tanggung jawab yang memberi arti dan arah kehidupan. Sebagai contoh, saat berada di udara, batas-batas negara terlihat menghilang dan bumi tampak sebagai satu kesatuan. Hal ini sangat relevan dengan keharusan kita sebagai manusia tentang pentingnya menjaga kebersamaan satu sama lain. Selanjutnya, bab yang kedua, menurut saya bab ini tuh lebih berpusat pada kisah pilot Henri Guillaume yang jatuh di pegunungan Andes dan harus berjalan berhari-hari di tengah salju untuk tetap bertahan hidup. Dalam kondisi yang genting ini, Guillaume tetap meneruskan perjalanannya karena ia merasa ingin bertanggung jawab karena orang-orang terdekatnya sudah menunggunya kembali pulang. Dan alasan ia bertahan karena ia mendapatkan dorongan tanggung jawab dan ingin mempertahankan martabatnya sebagai manusia, sehingga kisah ini menunjukkan bahwa tujuan hidup dan tanggung jawab terhadap sesama dapat memberi kekuatan luar biasa, terutama saat menghadapi situasi yang tidak bisa kita prediksi dalam hidup ini. Lalu dilanjutkan dengan bab yang berikutnya. Pada bab ini penulis menggambarkan ikatan manusia, maksudnya pilot, dengan pesawat yang mereka terbangkan. Pesawat tidaklah dipandang sebagai hanya sebuah mesin, namun juga alat yang memungkinkan manusia memahami dunia dengan cara yang berbeda. Melalui pesawat, para pilot dapat merasakan alam secara langsung, mulai dari awan, angin, hingga bintang-bintang yang ada di langit. Hal ini membuat mereka menjadi lebih menghargai alam. Bab yang selanjutnya, Saint-Exupéry menggambarkan cuaca ekstrim yang mengancam nyawa. Para pilot harus berjuang melewati situasi dengan kemampuan manusia yang sangat terbatas. Dalam situasi tersebut, manusia dipaksa menyadari betapa rapuhnya diri
mereka di hadapan alam yang sebesar ini. Namun setelah berhasil melewati bahaya yang ada, muncullah rasa tenang dan syukur yang mendalam. Pengalaman ini memberi makna kehidupan karena telah melewati perjuangan yang nyata. Bab yang selanjutnya fokus pada cerita, kemudian berganti ke kehidupan yang ada di darat. Penulis merenungkan orang-orang yang terjebak dalam rutinitas tanpa sempat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Saint-Exupéry merasa menyayangkan bakat dan kemungkinan yang terpendam dalam diri manusia karena manusia sekarang banyak sekali yang merasa takut mengambil resiko dan memilih berada di zona yang nyaman. Bab ini menyampaikan pandangan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya tercipta karena manusia harus merasa berani gagal dan mendapatkan makna dari banyaknya pelajaran dan pengalaman yang ia dapat dalam hidup ini. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu dilatarkan di pos terpencil Cabo Juby di Gurun Sahara, di mana saat penulis bertugas dalam kondisi penuh kesendirian, ketegangan, ia benar-benar belajar pentingnya membangun suatu hubungan dan saling percaya satu sama lain dengan manusia-manusia di sekitar. Bahkan dengan awalan yang ia anggap orang tersebut musuh, namun pengalaman ini menyadarkan ia bahwa berkomunikasi dan rasa hormat bisa menjembatani sebuah perbedaan satu sama lain. Bab selanjutnya mengisahkan tentang kecelakaan pesawat yang dialami oleh penulis. Ini lokasinya berada di Gunung Libya saat ia terdampar selama beberapa hari tanpa air sehingga menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Jadi di sini dia merasa bahwa batas antara kenyataan dan halusinasi pun hingga terasa tidak jelas. Secara tidak terduga, ia diselamatkan oleh seorang badui yang memberinya air. Ini menggambarkan bahwa dalam situasi paling genting sekalipun, pertolongan dari sesama manusia sangatlah berarti. Kemudian di bab selanjutnya atau bab terakhir sebagai penutup, penulis Saint-Exupéry merangkum pemikirannya tentang persahabatan, kenangan dan tanggung jawab manusia yang ada di diri mereka. Ia menjadi mengenang rekan-rekannya yang telah gugur dan menekankan pentingnya menjaga ingatan atas pengorbanan mereka. Bab ini menegaskan bahwa manusia tidaklah dilihat dan dipandang dari segi materi saja, namun dari segi ikatan manusia tersebut dengan manusia sesamanya. Buku ini ditutup dengan gagasan bahwa hubungan antar manusialah yang menjadi kekayaan paling nyata dalam hidup. Buku ini dapat disebut sebagai kisah petualangan, tetapi segi petualangan tersebut merupakan gambaran dari segi pengalaman yang ekstrim, kemudian mengajak para pembaca agar manusia seperti kita memiliki kesadaran penting bahwa kita harus bertanggung jawab, mempunyai jiwa solidaritas, dan mencari makna hidup. Menurut saya, buku ini bukanlah buku yang bisa dibilang sebagai bacaan yang ringan, karena penulis bukan hanya bermaksud untuk bisa menghibur para pembaca. Menurut saya, penulis berharap kepada pembaca supaya kita semua memikirkan kembali sebenarnya apa arti hidup manusia secara lebih dalam. Buku ini tidak bisa dianggap sepele karena bukanlah suatu buku autobiografi yang biasa saja. Meski penuh dengan peristiwa ekstrim, buku ini bukan berfokus pada kisah kepahlawanan,
Tetapi pengalaman-pengalaman yang ada di buku ini justru bermanfaat supaya para pembaca menyadari bahwa hidup manusia bisa berakhir kapan saja dan dengan cara yang bahkan kita tidak bisa sangka-sangka. Buku ini tidak memiliki alur cerita yang lurus seperti novel pada umumnya. Jadi, genre buku ini berada di antara autobiografi, isai filsafat, dan sastra reflektif. Konflik utama buku Terre des Hommes adalah pergulatan batin manusia yang dipaksa untuk jujur kepada dirinya sendiri. Saint-Exupéry menulis gagasan yang terus ia ulang dalam buku ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang akan selalu membutuhkan orang lain. Ia berpendapat bahwa manusia yang mempunyai relasi dengan orang lain, hidupnya pasti akan lebih bermakna. Persahabatan antar pilot yang digambarkan dalam buku ini menjelaskan bahwa pengalaman bukan hanya seputar ikatan emosional yang mencari makna hidup yang kunjung tidak ditemukan, namun mengajarkan juga bagaimana hidup yang hanya mengejar kenyamanan tanpa memiliki tanggung jawab akan terasa sangat hampa. Pilihan hidup di dalam kehidupan manusia seringkali beresiko mendatangkan banyak tantangan, namun justru itulah cara mempelajari makna hidup yang sesungguhnya. Saint-Exupéry mengkritik dunia modern yang terobsesi hanya pada hasilnya saja. Padahal seharusnya sistem yang ada berfungsi membantu hidup manusia, bukan menggantikan peran manusia. Bahasa yang digunakan Saint-Exupéry sangatlah sederhana, tapi tajam. Ia tidak berusaha terlihat filosofis, namun justru pikirannya lah yang sangat dalam. Metafora-metafora yang muncul ia aplikasikan dari pengalaman nyatanya, membuat ia menulis dengan tempo yang tenang, seolah mengajak para pembaca berhenti sejenak dan berpikir. Buku ini banyak membahas bahwa di era sekarang manusia banyak melakukan produktivitas tanpa tujuan yang jelas. Buku ini dibentuk kurang nyaman untuk dibaca karena menimbulkan kesan mempertanyakan apakah hidup kita benar-benar bermakna atau hanya sekedar melakukan hal yang tidak ada pastinya dan kejelasannya. Saint-Exupéry mengingatkan bahwa manusia bukan dinilai dari pencapaiannya atau dari segi materi, namun lewat kebiasaan yang dilakukan secara konsisten pada standar dan kualitas hidup yang mereka pilih. Selanjutnya, saya mempunyai fakta menarik dari buku ini, yaitu bagaimana posisinya yang istimewa dalam dunia sastra Perancis. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1939, karya ini langsung mendapat pengakuan luas hingga dianugerahi Grand Prix du Roman oleh Académie Française. Penghargaan tersebut menjadikan buku ini sejajar dengan karya-karya sastra besar lainnya, dan menegaskan bahwa tulisan Saint-Exupéry dianggap memiliki pemikiran yang jelas, kepekaan humanis, dan relevansi yang bukan hanya sekedar kisah petualangan di udara saja. Keistimewaan buku ini memiliki nilai tambah karena karakter ceritanya yang tidak sepenuhnya bersifat fiktif. Narasi yang dibangun bersumber dari pengalaman nyata Antoine de Saint-Exupéry sebagai pilot perintis penerbangan internasional pada dekade 1920 hingga 1930-an, sebuah periode ketika penerbangan di dunia ini masih berada tahap awal dan sangat beresiko.
Dalam melakukan tugasnya mengantarkan pos udara dari Prancis menuju Afrika dan Amerika Selatan, ia menghadapi kondisi alam yang ekstrim, sunyi, dan mematikan karena wilayah curam dan sulit ditaklukkan. Pengalaman-pengalaman tersebut memberi ruang baginya memunculkan perenungan dalam yang menjadi inti buku Terre des Hommes ini. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, Saint-Exupéry menunjukkan bahwa situasi sulit dan penuh resiko seringkali membuat manusia menyadari batas kemampuannya sebagai manusia itu sendiri. Dari pengalaman itulah muncul pemahaman tentang pentingnya kebersamaan, saling menjaga kepercayaan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada akhirnya, buku ini menyampaikan bahwa pengalaman hidup yang berat dapat membentuk cara pandang seseorang dalam nilai-nilai cara pandang manusia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, karya ini tidak hanya menceritakan perjalanan seorang pilot, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa tanggung jawab dan hubungan antar individu yang sehat itu merupakan pengalaman hidup yang paling berharga. Sekian pembahasan saya pada hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.